Ketika anak-anak istirahat, ya kami juga istirahat, perpustakaan ditutup. Ya nggak akan ada yang baca ke perpustakaan itu. Katanya perpustakaan inklusif, anak kecil di samping sekolahmu yang bukan anak SD di situ, nggak pakai sendal boleh masuk ke perpustakaan. Selama tidak boleh, Indonesia sangat tidak eksklusif, sangat tidak inklusif. Tertulis, terpanjang di muka bumi yang ditemukan. Artinya kita udah literat dari dulu-dulu kok. Persoalannya kemudian, siapa yang tahu Ila Galigo? Siapa yang ingin membaca Ila Galigo? Nikmati deh, nikmati hidup. Serius, apa gunanya literasi kalau sekedar lulus, tapi kecakapan hidup kalian gak cukup? Iya. Karena literasi bukan baca tulis. Literasi bukan sekedar lulus dengan angka dan IPK 4,9. Literasi adalah mendapatkan kecakapan hidup. Orang Indonesia tuh edan untuk mengatakan literasi baca tulis, sehingga mari kita memberantas buta huruf. Itu aja bahasa yang salah. Memberantas buta huruf kan artinya membunuh semua orang yang gak bisa baca tulis kan. Bukan mengentaskan tapi memberantas mereka. Oke, kita entaskan buta huruf. Indonesia luar biasa loh buta hurufnya hari ini. Tinggal 2% yang buta huruf. Deklarasi Dakar mengatakan sebuah negara itu hebat kalau angka buta hurufnya 5% maksimal. Kita tinggal 2%. Persoalannya cuma satu. Apakah Anda baca tulis lalu kemudian Anda mengerti apa yang Anda tulis dan Anda baca? Apakah Anda yang ujiannya lulus bisa mempraktekkannya? Apakah kampus dan daerah di mana ada institut teknologi yang sangat luar biasa, handphone, kamera, mic-nya sudah menyatakan dan sudah tertulis made in daerah tersebut? Made in Jogja, ada ITB made in Bandung? Atau masih memegang dan menonton made in China, made in Singapura, made in Hong Kong? Selama masih seperti itu, Anda belum literat. Karena apa? Karena literasi adalah 5 langkah, 5 step. Baca tulis hitung selesai. Yang kedua, kemampuan mengakses informasi yang tepat. Orang masih menganggap Bjorka itu tidak ada. Orang yang apatis, orang yang tidak mau berjuang untuk mencari tahu dia ada atau tidak, dia melakukan atau tidak, benar nggak kita teretas. Lalu kemudian kita cari cara untuk melawan Bjorka misalnya. Kemampuan mengakses sesuatu dengan tepat. Yang ketiga, kemampuan berpikir kritis, tidak apatis. Alah, cuman Bjorka ini sebentar lagi ketahan. Lalu kemudian tidak ada solusi terhadap itu. Yang keempat, kemampuan untuk memahami hal-hal tersebut dan kemampuan mengimplementasikan apa yang pernah kamu pelajari. Kamu sarjana teknik keluar di institut teknologi, masih tidak bisa memproduksi hal-hal yang sifatnya produk teknik dan masih melihat semua barang-barang teknik yang kalian pegang bukan produk kalian, bukan produk bangsa ini. Kita belum sampai ke level kelima dari literasi tersebut. Dan ini ilmunya bukan ilmu hari ini kok. Ini ilmunya dilahirkan di kota Jogja oleh seorang laki-laki yang bernama Ki Hajar Dewantoro yang bilang literasi adalah patrap triloka, ngerti, ngerasa, ngelakoni. Sebelum Anda ngelakoni, Anda belum literat. Dan itulah yang dipakai oleh Finlandia hari ini, yang merupakan negara paling literat di muka bumi. Hasilnya apa? Baca buku Teach like Finland, belajar dari Finland. Prinsip ngerti, ngerasa, ngelakoni ada di buku itu. Mereka belajar dari sini. Mereka mengatakan tidak ada tinggal kelas di SD. Anak-anak dibebaskan untuk belajar dan memilih sesukanya apa yang dia suka. Come on. Itu kan yang disebut oleh Ki Hajar Dewantoro, sekolah bukan sekolah, tapi taman. Makanya namanya taman siswa. Ruang kelas itu bukan itu namanya kelas. Kelas itu seperti taman, seperti tempat di sini Anda mau duduk, ada yang ngobrol seperti ini, ada yang jungkir balik, ada yang baca buku. Pernah nggak Anda melihat hari itu sekarang di perpustakaan sekolah? Harus jadi anggota, harus rapi, harus hening, perpustakaan masa lalu. Ya, Indonesia negara nomor 2 terbanyak perpustakaannya di dunia setelah India. Tapi kenapa kita tetap tertinggal dalam kegiatan literasi?
Karena perpustakaannya benda mati. Saya mau tanya kepada adik-adik, kepada juga mahasiswa di sini. Ada nggak sekolah adik-adik atau teman-teman atau kampus yang kalau ketika jam kuliah, perpustakaannya istirahat aja. Tapi ketika istirahat, perpustakaannya buka. Ketika hari libur, ketika hari sekolah tutup aja. Ketika hari libur Sabtu Minggu, dia yang buka. Ada nggak? Selama itu perpustakaan kita benda mati. Lalu saya datang ke sekolah-sekolah, mereka bilang orang Indonesia nggak suka baca. Ntar dulu nih. Anda buka ketika anak-anak di mana? Di kelas. Ketika anak-anak istirahat, ya kami juga istirahat. Perpustakaan ditutup. Ya nggak akan ada yang baca ke perpustakaan itu. Jadi jangan bilang orang Indonesia nggak suka baca. Cara kita memperlakukan perpustakaannya yang salah. Hari Sabtu, hari Minggu perpustakaan buka nggak? Tutup. Datanglah ke Iskandaria di Mesir. Datanglah ke perpustakaan-perpustakaan besar di luar negeri. Hari Sabtu Minggu justru mereka buka lebar-lebar. Mana di sini guru sekolah atau guru perpustakaan? Siapa yang mau angkat tangan? Pak, angkat. Di sekolahmu perpustakaan tutup ketika hari libur? Perpustakaan buka ketika anak di kelas? Ketika anak istirahat, gurunya juga ikut istirahat? Nggak akan masuk ke sana. Katanya perpustakaan inklusif, anak kecil di samping sekolahmu yang bukan anak SD di situ, nggak pakai sendal boleh masuk ke perpustakaan? Selama tidak boleh, Indonesia sangat tidak eksklusif, sangat tidak inklusif. Dan itulah yang membunuh dunia literasi kita. Jadi soal minat baca Indonesia luar biasa kok. Apa buktinya? Karya sastra tertulis lisan terpanjang di muka bumi sampai hari ini lahir di sini, di tanah Sulawesi. Ila Galigo. Ada yang lebih panjang dari Ila Galigo? Mahabharata Ramayana kalah jumlahnya sama Ila Galigo. Tertulis terpanjang di muka bumi yang ditemukan. Artinya kita udah literat dari dulu-dulu kok. Persoalannya kemudian siapa yang tahu Ila Galigo? Siapa yang ingin membaca Ila Galigo? Kita lebih senang nonton drakor daripada nonton dan mau membaca Ila Galigo kan. Karena culture-nya yang seperti itu. Ini yang saya bilang secara literasi memang kita sedang sakit kok. Dan secara perlahan-lahan kita akan mengalami sesuatu yang seperti lagu pengantar, harusnya jadi lagu pengantar kita tadi. Healing Me Softly. Kita pelan-pelan terbunuh dengan kebodohan kita sendiri, memperlakukan perpustakaan sebagai benda mati. Padahal kata Ki Hajar dengan ngerti ngerasa ngelakoni, perpustakaan itu seharusnya, saya mau ngasih satu saja. Mumpung ingat, kalau mau lihat perpustakaan luar biasa datang ke Telkom University. Begitu masuk, ada tempat ribut, ada tempat duduk, ada mahasiswa jungkir balik, tidur-tiduran baca, ada ruang untuk nonton bioskop, ada ruang untuk bedah buku. Dan bebas di situ semuanya. Nggak ada kata tenang, kata diam di situ. Anda melakukan sesuai dengan kesukaan Anda. Telkom University menjadi salah satu perpustakaan yang luar biasa. Karena dia sudah melakoni yang ngerti, ngerasa, ngelakoni tersebut. Dan itu yang kita belum hari ini. Sehingga kata library, kata lib, kata liberal di situ, kata kebebasan di situ hilang di tempat kita hari ini. Nah itu yang saya bilang bahwa dari segi literasi bangsa kita memang tidak waras, sedang sakit, perlu healing. Sehingga perlu gerakan literasi terus-menerus dan perlu orang-orang seperti pengelola kafe basa-basi ini, ayo dong bikin gerakan literasi dengan bikin kegiatan seperti ini setiap saat. Peduli amat teman-teman bosan dengan kalimat saya, tapi biarkan itu tertanam. Karena begitu tertanam akan kuat.